Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imroniatun Nur Hasanah dari jurusan Tardis Bahasa Indonesia IAIN Surakarta, nomor induk 183151082. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul An Analysis Moral and Educational Values on Madura Folk Song karya Abdul Wakil, atau Analisis Nilai Moral dan Pendidikan pada Lagu Daerah Madura. Pertama, saya akan mereview bagian struktur penulisan. Bagian penulisan struktur pada jurnal ini sudah baik dan sistematis karena diawali dengan judul, kemudian abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang kedua yaitu judul. Judul sudah menjelaskan inti jurnal dan tidak memiliki makna ganda. Kemudian nama penulis. Penulisan nama pada jurnal ini itu sudah ditulis dengan benar, yakni tidak memakai gelar, disertai nama lembaga atau nama universitas atau perguruan tinggi, kemudian menyertakan alamat dan email. Berikutnya adalah bagian abstrak. Ketentuan bagian abstrak pada penulisan jurnal maksimal ada 250 kata, tetapi pada jurnal ini terdapat 287 kata, sehingga terjadi kelebihan jumlah kata. Tetapi meski demikian, isi dari abstrak di jurnal ini sudah merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian untuk kata kunci, seharusnya kata kunci dalam penulisan jurnal itu tidak boleh lebih dari 5 kata. Tetapi dalam jurnal ini, kata kunci ditulis dalam jumlah 7 kata, sehingga terjadi kelebihan kata. Berikutnya adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan di jurnal ini sudah ditulis dengan baik karena berisi tentang latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Jadi dalam pendahuluan itu sudah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai moral pada lagu daerah di Banyuwangi. Kemudian menguraikan masalah yang akan diteliti. Jadi masalah yang akan diteliti itu sudah diuraikan di bagian pendahuluan. Setelah itu mengaitkan dengan teori dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian. Jadi pada bagian pendahuluan sudah dijelaskan tentang teori-teorinya. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan penulisannya sudah baik karena menjelaskan metode penelitian, sumber penelitian, dan teknik pengumpulan data. Yang berikutnya adalah teori-teori yang digunakan di dalam jurnal ini. Sebenarnya ada banyak sekali teori, tapi teori yang digunakan itu mencangkup teori berkenaan dengan yang pertama adalah nilai moral. Menurut Oska dan Wellren pada tahun 1997 menjelaskan bahwa nilai moral adalah prinsip yang melekat pada diri individu atau manusia, yang baik ataupun yang buruk. Kemudian, menurut Socrates dalam Sofa 2017,
menjelaskan bahwa moral yang baik adalah sejenis kebijaksanaan yang mengarah pada keharmonisan dalam kehidupan seseorang. Kemudian menurut Al-Ghazali dalam Wikipedia 2013 menjelaskan bahwa nilai moral yang buruk adalah perilaku yang melanggar aturan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain. Teori berikutnya yaitu teori tentang nilai pendidikan. Jadi, nilai pendidikan di sini itu dijelaskan sebagai pengajaran dan pembelajaran keterampilan khusus dan juga sesuatu yang kurang nyata dan lebih mendalam yang disampaikan dengan pengetahuan, penilaian positif, dan kebijaksanaan berkembang dengan baik. Jadi perlu dipahami bahwa pengajaran itu adalah sesuatu untuk mengarahkan, tetapi kalau pembelajaran itu adalah sesuatu untuk merubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Kemudian teori berikutnya yaitu tentang pengertian dari lirik lagu atau hakikat dari lirik lagu. Menurut Lewis, lirik lagu adalah kecapi untuk dinyanyikan secara langsung, mengekspresikan pikiran dan sentimen. Lirik lagu adalah teks yang terdiri dari unsur-unsur yang membuat mereka akurat oleh komposer yang terdiri dari pesan. Berikutnya, kita akan memasuki tahap pembahasan. Pada tahap pembahasan ini akan membahas tentang lagu-lagu daerah di Madura terkait dengan nilai moral dan nilai pendidikan. Yang pertama ada lagu Tando Majang. Lagu Tando Majang memiliki arti tentang karakter masyarakat Madura dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka sebagai nelayan. Untuk mendapatkan banyak ikan, mereka harus menghabiskan banyak malam di atas kapal dan mereka harus tidur menggunakan ombak yang tertutup dan tertiup angin semalam suntuk. Lagu yang kedua yaitu Pajar Lagu. Lagu Pajar Lagu atau Fajar Pagi adalah perwakilan dari kondisi sosial para petani di Madura, dan di dalam lagu ini menceritakan tentang para petani yang pergi ke ladang sejak fajar dengan hasrat untuk bertani. Para petani pergi ke ladang dengan cangkul dan topi untuk melakukan pekerjaan mereka untuk mendukung keluarganya. Dan lagu yang ketiga yaitu Pa Opa Eling. Lagu ini mengisahkan tentang masyarakat Madura yang selalu mendorong anak-anak mereka belajar Al-Quran untuk memperdalam pengetahuan agama agar pengetahuan agamanya itu menjadi dewasa. Lagu tersebut mengungkapkan bahwa tugas orang tua itu bukan hanya bekerja keras untuk anaknya, tetapi juga mendidik anaknya menjadi pintar atau kaum intelektual. Lagu yang keempat adalah lagu Lir Salir. Lagu ini menyarankan agar kita berpikir jernih sebelum melakukan tindakan, mengambil keputusan atau tindakan kritis lainnya. Jika kita membuat beberapa kesalahan, kita akan menyesal nanti. Atau bahasa Maduranya adalah tada kasta neng ada, gi kasta e budi kaya. Jika kita dituntut untuk berhati-hati dalam bertindak, maka kita tidak akan menyesal untuk kedepannya nanti. Dan lagu yang kelima yaitu Caca Aguna. Lagu Caca Aguna atau dalam bahasa Indonesia adalah perkataan yang berguna. Ini adalah lagu yang berisi saran agar kita selalu berhati-hati dalam berucap.
karena orang yang akan dihormati atau dihina itu berdasarkan ucapannya. Mulutmu adalah harimaumu. Begitu ya kalau perkataan orang bahasa atau peribahasa. Lagu yang keenam adalah lagu Lea Baisan. Lagu tersebut menasehati generasi muda untuk tidak malas mencari ilmu agar mereka tidak menyesal ketika dewasa. Dalam bahasa Maduranya adalah taengalamba roaba jantan singka ajat. Selain itu, lagu Lebaisan memiliki saran pada umumnya untuk orang Madura agar mereka harus rela membantu satu sama lain untuk mengatasi masalah kehidupan. Jadi harus saling bergotong royong. Kemudian lagu yang ketujuh adalah lagu Entar Akarang. Lagu Entar Akarang atau Pergi Mencari Kerang adalah lagu yang mengisahkan tentang kegiatan rutin orang dewasa dan anak-anak yang tinggal di tepi laut, yaitu mencari kerang. Kegiatan itu biasanya dilakukan di laut ketika mereda dan mereka melakukannya secara berkelompok. Lagu pembahasan yang ke-8 yaitu lagu Pacakang Aloka. Lagu ini memberikan penjelasan moral agar kita memiliki keberanian dan kekuatan mental untuk menghadapi semua bahaya. Hal ini terdapat pada lirik Abantal Ambo Asopo Angin. Jadi kita harus berani untuk menghadapi segala sesuatu, segala kondisi. Bukan lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah. Itu pesan moralnya. Setelah kita mereview bab pembahasan, selanjutnya kita akan mereview pada bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan di jurnal sudah ditulis dengan baik karena di dalamnya membahas pembuktian hipotesis dari penelitian yang ditulis secara ringkas. Jadi dari bab pembahasan sudah terbukti atau hipotesis atau dugaannya itu sudah terbukti bahwa lagu-lagu yang dijabarkan tadi, yakni 8 lagu tadi, itu mengandung nilai moral dan edukasi. Kemudian daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka di jurnal ini itu sudah baik, sudah memperhatikan kaidah yang berlaku, dan jumlah daftar pustakanya itu sudah memadai, yaitu ada 33 daftar pustaka. Pembahasan sudah, kemudian kesimpulan sudah, daftar pustaka juga sudah. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan jurnal nilai moral dan pendidikan lagu daerah Banyuwangi. Ini kelebihannya yang pertama dari segi struktur penulisan jurnal. Struktur penulisan jurnal ini sudah baik dan sistematis. Kemudian yang kedua dari judul itu juga sudah baik karena pembaca bisa mengetahui inti dari jurnal secara keseluruhan itu dengan membaca judulnya. Kemudian identitas penulis itu juga sudah ditulis dengan baik dan benar karena diawali dengan nama, kemudian institut atau dari universitas mana, kemudian diberikan alamat institutnya, ada emailnya juga, jadi sudah lengkap. Dan yang keempat yaitu pada bagian pendahuluan itu sudah baik dan benar juga karena berisi tentang latar belakang, kemudian uraian permasalahan yang dikaitkan dengan teori, diketik menggunakan 2 spasi, dan kurang dari 4 halaman. Jadi sudah memenuhi kriteria dan sudah baik dan merupakan kelebihan. Kemudian dari metode penelitiannya itu juga sudah jelas dan baik. Dan dari segi pembahasannya itu juga sudah baik karena mampu menjawab pertanyaan dan permasalahan. Kemudian dari segi kesimpulan itu sudah baik juga karena
membuktikan hipotesis, dan daftar pustaka itu juga sudah ditulis dengan baik dan benar dan terdiri dari 33 daftar pustaka. Jadi teorinya sudah banyak. Meskipun jurnal ini itu ada banyak kelebihannya, tapi tidak dipungkiri juga bahwa ada beberapa kekurangan di dalam penulisan jurnal analisis nilai moral dan pendidikan lagu daerah Banyuwangi ini. Kelemahannya yaitu yang pertama, jumlah abstraknya itu ada 287 kata. Jadi ketentuan dalam membuat jurnal itu seharusnya abstraknya tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi kelebihan kata pada abstrak. Kemudian pada kata kunci juga. Jadi dalam jurnal itu disarankan kata kuncinya 3-5 kata, tetapi dalam jurnal ini itu menggunakan kata kunci sebanyak 7 kata. Dan yang ketiga adalah lagu-lagu yang diangkat itu belum mengarahkan pada karakteristik dari masyarakat Banyuwangi. Jadi nilai moral dan nilai pendidikan itu diangkat secara umum. Misalkan kalau petani, dia bangun pagi kemudian menyelesaikan tugasnya pergi ke sawah, itu kan petani secara umum. Nah, akan lebih baik kalau kita dijelaskan, digambarkan seperti apa sih spesifik atau karakteristik dari petani Madura itu seperti apa. Nah, itu pasti akan semakin membuat menarik. Itu tadi review saya tentang jurnal analisis nilai moral dan pendidikan lagu daerah Banyuwangi. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.